4. Marhen dan Marheni. Satu masa aksi, jangan dipisah-pisahkan. Kaum kolot gempar sekali lagi. Gempar karena mendengar semboyannya kaum Marheni Bandung yang berbunyi, kita tidak sudi ekonomi-ekonomian atau sosial-sosialan saja. Kita tidak mendirikan perhimpunan sendiri. Kita duduk dalam satu organisasi politik dengan kaum laki-laki itu. Dan mereka gempar maha gempar. Tatkala Marheni Bandung itu ternyata memikirkan semboyan itu dengan mengadakan suatu rapat besar pada hari 25 Juni yang lalu yang mengorbankan hati 4.000 orang perempuan dan laki-laki. Sebab apa gempar? Kaum kolot gempar oleh karena perempuan beraksi politik memang adalah suatu barang baru baginya, dan terutama sekali oleh karena mereka memang selamanya hidup di dalam keadaan ideologi bahwa kaum perempuan itu harus mempunyai organisasi sendiri. Mereka hidup dalam keadaan melihat organisasi-organisasi perempuan sendiri seperti Putri Budi Sejati sebagai Pasundan Istri, sebagai PPII, sebagai Wanita Utomo dan lain-lain. Ya, mereka melihat organisasi kaum perempuan sendiri sebagai istri sedar yang toh terkenal kiri itu. Catatan, kita menyebut nama-nama ini tidak untuk menyerang, tapi hanya untuk gedaksce bepaling saja. Dan kini keadatan ini dirobek oleh kaum Marheni Bandung dengan semboyannya tidak mau organisasi sendiri, tetapi organisasi bersama dengan kaum laki-laki. Kini Marheni Bandung itu tidak mau diadakan perbedaan dan tidak mau diadakan perpisahan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Siapa yang benar? Harus ada organisasi perempuan sendiri atau tidak harus ada organisasi perempuan sendiri? Yang benar bagi pergerakan politik Marhen adalah kaum Marheni Bandung. Di dalam perjuangan politik Marhen itu, terutama sekali di dalam perjuangan Marhen radikal, kaum perempuan dan laki-laki harus sama-sama duduk di dalam satu organisasi, bersama-sama mengobar-ngobarkan masa aksi. Di dalam pikiran rakyat hampir setahun yang lalu, hal ini sebenarnya sudah saya terangkan. Tetapi berhubung dengan kegemparan kaum kolot tercengang melihat aksinya Marheni Bandung itu, baiklah saya kupas lagi. Kaum perempuan tidak cukup dengan mengejar persamaan hak dengan kaum laki-laki saja. Tidak cukup dengan mendapatkan persamaan hak dengan laki-laki saja. Tidak pun cukup dengan mendapat persamaan hak dengan kaum laki-laki itu. Riwayat pergerakan dunia membuktikan hal ini. Dulu di benua asing, memang persamaan hak saja yang dikejar oleh perempuan. Dulu memang hanya verwene mancipati. Kaum laki-laki boleh jadi pegawai pabrik, boleh berpolitik, boleh menjadi avokat, boleh menjadi guru, boleh menjadi anggota parlemen. Kenapa kaum perempuan tidak? Wahai kaum perempuan, marilah bersatu, marilah rukun, marilah menuntut persamaan hak itu dari tangan kaum laki-laki yang mau menggagai dunia sendiri. Begitulah pekik perjuangan mereka, dan mereka lantas mendirikan organisasi-organisasi perempuan sendiri dan membangkitkan organisasi perempuan itu di dalam perjuangan-perjuangan terhadap kaum laki-laki. Mereka memandang kaum laki-laki itu sebagai musuh, sebagai saingan yang sombong dan bengal. Mereka berjuang dengan ulet dan berani, dan akhirnya mereka menang. Di dalam perjuangan itu, seluruh dunia borjuis adalah bersimpati kepadanya. Di dalam perjuangan itu, mereka sangat sekali mendapat sokongan dari dunia borjuis itu, mendapat sokongan dari dunia kemodalan, sokongan karena rasa kemanusiaan, rasa keadilan, karena rasa etik. Boleh jadi begitu. Memang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki adalah juga soal kemanusiaan, soal keadilan, dan soal etik. Memang tiap-tiap manusia yang adil dan sehat otak harus menyokong aksi merebut persamaan hak itu. Tetapi pada dasarnya
Rasa kemanusiaan dari kaum borjuis dan kaum modal itu adalah terletak rasa keuntungan yang tebal sekali. Etiknya kaum borjuis terhadap pada soal ini adalah etiknya kepentingan yang mentah-mentahan. Jikalau kaum perempuan dapat merobek adat kuno dan mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki, jikalau adat kuno yang mengurung kaum perempuan di dalam dapur itu bisa lenyap, sehingga mereka boleh masuk ke dalam dunia luaran, jikalau kaum perempuan itu boleh masuk bekerja di dalam pabrik, di dalam bingkil, di dalam perdagangan, di dalam kantor, di dalam bedrift, maka kaum borjuislah yang sangat untung. Kaum borjuislah yang mendapatkan kaum buruh murah. Kecemasan Bung Karno ini terbukti ketika dewasa ini buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada laki-laki, khususnya di sektor industri manufaktur. Inilah yang menjadi dasarnya kemanusiaan kaum borjuis. Inilah etiknya kaum borjuis menyokong kaum perempuan merobek takbirnya adat kuno. Inilah yang memberi kebenaran pada perkataan Henry Ted Ronald Hus bahwa pergerakan emansipasi wanita itu dulu sebenarnya adalah suatu pergerakan borjuis. Tetapi inilah pula yang menjadi sebab kaum perempuan sebentar sesudah mendapat kemenangan persamaan itu segera terbuka matanya bahwa belum menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dengan adanya tentara kerja rangkap ini, dengan adanya buruh laki perempuan yang 2 kali jumlahnya daripada dulu, keadaan proletariat semakin merosot, upah-upah turun, waktu kerja naik, kaum laki banyak yang dilepas, kaum perempuan dikerjakan sampai malam dan sampai pagi. Maka timbullah pergerakan modern, di mana kaum laki-laki dan perempuan itu bersama-sama berjuang, bersama-sama mencari dunia baru, bersama-sama menggugurkan kapitalisme. Organisasi-organisasi perempuan sendiri, tadi tinggallah organisasi perempuan borjuis saja. Kaum proletar perempuan masuk ke dalam Internationale Arbeitsbeweging, gerakan buruh internasional, yang menggodok kaum perempuan itu bersama kaum laki-laki di dalam satu kawah condro di muka perjuangan melawan setesel kemodalan. Pemimpin-pemimpin perempuan seperti Clara Zetkin, seperti Rosa Luxemburg, seperti Harriet Roland Hus, Spiridonova, Vera Sasulits, Vera Wigner, Nadezhda Krupskaya, Katarina Kriskokaya, dan lain-lain. Pemimpin-pemimpin perempuan ini hampir semuanya duduk di dalam sayap kiri. Aneh sekali bahwa sayap kanan tak banyak pemimpin perempuan yang besar. Tidak memanggul bendera perempuan sendiri, tidak pun mewakili proletar perempuan sendiri, tetapi memanggul benderanya seluruh tentara proletar, mengomandokan seluruh tentara proletar. Dan sama sekali tidak ada organisasi perempuan di dalam perjuangan proletar. Ada kecil-kecil, ada ranting-ranting, tetapi sebagai sistem tidak ada perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya masuk di dalam satu periuk pendidih. Maka oleh karena itu, jika kita memperlihatkan ajaran dari negeri asing ini, jika kita tidak mau berbuat antisosial, jikalau kita mau bersifat borjuis, tetapi mau marhaenity proletaris 100%, maka kaum marheni harus juga segera melempar jauh-jauh takbir kuno itu, melenyapkan segera Bursgelik ideologi Henry Ted Ronald Hus bahwa kaum perempuan perlu mempunyai organisasi sendiri. Tidak, kaum marheni harus segera mencampurkan dirinya dengan kaum marhen itu di dalam satu organisasi yang radikal dan benar-benar berjuang. Organisasi yang 100% sosial revolusioner. Walau di Hindustan pun, pergerakan Satyagraha adalah suatu luluhan antara laki-laki dan perempuan, suatu luluhan antara pahlawan dan pahlawani, suatu leburan antara marhen dan marheni. Kesopanan, memang kita harus menjaga kesopanan itu. Kita harus menjaga jangan sampai peleburan antara perempuan dan laki-laki ini
menjadi merusak kepada asas kesopanan kita, tetapi ini adalah suatu asas moral, suatu moral bigensel, dan bukan suatu asas politik, bukan suatu politik bigensel. Asas politik menyeluruh kepada Marheni, dan Marhen itu bersama-sama terjun ke dalam satu kawah yang nanti akan melebur stesel kapitalisme dan stesel imperialisme adanya. Pikiran Rakyat 1933.